Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MES yang saya hormati, pada saat ini masih banyak di kalangan masyarakat yang meragukan kesyariahan bank syariah. Di antara keraguan itu adalah berangkat dari praktek bank syariah yang mengenakan denda bagi nasabah-nasabahnya yang mampu tapi tidak mau membayar atau telat membayar. Memang persoalan ini adalah persoalan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan denda dalam bentuk apapun adalah haram ketika dikenakan kepada orang yang berhutang. Akan tetapi ada perbedaan pendapat juga, artinya ada ulama yang menselisihi bahwa denda dimungkinkan dibolehkan, tetapi tata caranya perlu memperhatikan aturan-aturan syar'i. Inilah diantaranya yang dijadikan acuan oleh bank syariah di Indonesia. Nah, terutama tentu saja selain pendapat ulama yang memang ada yang membolehkan, yaitu kalangan Malikiyah, juga didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa nomor 17 tahun 2000. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa apabila ada nasabah lembaga keuangan syariah, dia mampu tapi menunda-nunda kewajibannya, maka lembaga keuangan syariah dapat atau boleh mengenakan denda. Ingat, kata-katanya adalah dapat atau boleh. Jadi tidak harus denda itu dalam lembaga keuangan syariah. Nah, seandainya lembaga keuangan syariah mengenakan denda, itu pun syaratnya tidak ringan. Yang pertama, syarat terkait kondisi nasabah. Bagaimana kondisi nasabah yang bisa dikenakan denda? Satu, nasabahnya tersebut mampu. Oleh karena itu, kalau tidak mampu, mengalami kesulitan, apalagi ada force majeure, kondisi yang memaksa, maka nasabah tersebut tidak boleh dikenakan denda. Yang kedua, memang ada itikat tidak baik untuk menunda-nunda. Dia mampu, ada itikat tidak baik menunda-nunda. Jadi ini yang penting harus disikapi. Nah, yang kedua, terkait syarat sanksinya atau dendanya. Yang pertama, tujuan denda ini adalah untuk mendidik biar nasabah disiplin. Itu tujuan utamanya. Nah, kemudian yang penting juga kalau menentukan berapa besarnya denda itu harus ditulis di akad sejak awal, ditandatangani. Jadi nggak boleh tahu-tahu macet panggil nasabahnya, pokoknya kamu bayar sekian. Tidak boleh. Harus jelas, harus clear. Kira-kira kalau telat sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa. Nah, itu harus jelas. Nah, yang ketiga, ingat, denda dari nasabah yang mampu tapi beritikat baik tidak membayar dan tujuannya untuk mendisiplinkan tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan dan hanya boleh disalurkan untuk kegiatan sosial. Nah, kebolehan pengenaan denda di lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 ini juga sebenarnya didukung oleh fatwa AOIV ketika membahas standar nomor 8 tentang murabahah, di mana dalam standar itu dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah boleh meminta kepada nasabahnya untuk berkomitmen, beriltizam jika dia tidak bisa membayar sesuai tepat waktu padahal dia mampu, agar dia bersedekah. Nah, bahasanya bersedekah. Kalau di kita denda, dikenakan denda, bahasa Arabnya takzir. Kalau bahasa di AOIV adalah sedekah. Artinya apa? Antara AOIV
dengan DSN ini ada keseragaman, artinya dibolehkan dikenakan denda, tapi syaratnya tadi, denda itu sama-sama untuk kegiatan sosial. Oleh karena itu, patut dicermati oleh lembaga keuangan syariah syarat-syarat yang tadi itu. Dan juga yang penting juga, cara penagihannya harus beda dengan cara-cara konvensional yang menteror, menyebarkan aib-aib pihak-pihak yang tidak bisa bayar ke saudaranya dan lain-lain. Nah, tentu ini cara-cara yang tidak syar'i. Jadi boleh mengenakan denda, tapi ingat ada aturan-aturan kondisi dari nasabah tersebut, juga penggunaan dana dari denda. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Sobat MES bisa memahami dengan baik. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Bagi Sobat MES yang ingin bertanya, ingin mendalami persoalan-persoalan yang saya sampaikan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp atau email ke Official Masyarakat Ekonomi Syariah. Bijak mendengar, bijak memahami, bijak menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama message. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.